Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Edi Prabowo dan 6 orang lainnya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster. Edi Prabowo pun telah mengundurkan diri dari Partai Gerindra dan sebagai Menteri KKP. Lalu bagaimana dampaknya terhadap Partai Gerindra? Kita akan bahas ini di dalam Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama kita ada Bang Rey Rangkuti, pengamat politik. Selamat sore Bang Rey. Selamat sore. Iya Bang Rey, ini kan merupakan kali pertama ya bahwa ada seorang menteri yang kena OTT atau tertangkap tangan. Nah ini kebetulan juga menteri ini berasal dari Parpol. Menurut Bang Rey, apa yang harus dilakukan oleh Partai Gerindra? Pertama tentu saja harus mereka menjelaskan kepada publik bahwa mereka tidak berada di belakang aktivitas ini. Bahwa Partai Gerindra bahkan tidak menyetujui kalau aktivitas seperti ini dilakukan oleh kader mereka, terutama kader mereka yang bergabung di kabinet Pak Jokowi gitu ya. Sebetulnya bukan hanya di situ, di mana saja, karena kita ingat tahu betul bagaimana komitmen Pak Prabowo dahulu waktu mencalonkan diri sebagai calon presiden yang dengan tegas menyatakan akan menghantarkan kadernya kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi ke penjara. Jadi tentu saja realisasi kata-kata itu harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena bagaimanapun ditangkapnya saja wakil ketua umum Partai Gerindra ini sudah cukup menciderai nama besar Gerindra gitu. Apalagi kalau kemudian misalnya tidak ada upaya yang memperlihatkan ketidaksukaan, kemarahan, ketidaksenangan terhadap laku yang dilakukan oleh kadernya tersebut. Jadi orang akan bertambah ketidakpercayaannya kepada komitmen anti pemberantasan korupsi ya yang digaungkan di internal partai Gerindra gitu. Oleh karena itu saya kira ya tidak ada pilihan yang lain kecuali ya Gerindra menyatakan istilahnya memperlihatkan sikap mereka yang kecewa, marah gitu ya terhadap peristiwa ini. Jadi respons yang tepat ini adalah penting ya untuk mengembalikan citra dari Partai Gerindra sendiri gitu Bung Rey. Tentu saja. Kalau justru mereka lambat ya mereka seolah-olah mempermaklumkan gitu, ini justru akan menambah ketidakpercayaan publik terhadap Partai Gerindra. Padahal ya bagaimanapun ya saya tidak tahu, tapi setidaknya sampai saat ini nama Pak Prabowo masih cukup populer dan paling tinggi elektabilitasnya dibandingkan dengan kandidat-kandidat lain untuk calon presiden 2024 yang akan datang. Artinya kalau tidak ada sikap yang jelas terhadap situasi ini, gitu, yaitu sedikit banyak akan memukul ya nama baik Partai Gerindra dan sekaligus juga mungkin popularitas dan elektabilitas Pak Prabowo. Oleh karena itu ya memang itu tadi saya kira tidak ada pilihan bagi mereka kecuali ya perlihatkan bahwa mereka tidak menyetujui, tidak berada di belakang, ya tidak meridoi gitu ya kan. Dan sejenisnya lah dari bahasa itu atas aktivitas yang dilakukan oleh salah satu kader mereka ini. Jadi respons itu harus dikeluarkan ya, sikap yang tidak menyetujui itu harus diperlihatkan, tidak bisa diam saja begitu ya Bung Rey? Tidak bisa diam, ya. Jika penting menurut saya dalam 1-2 hari ini mestinya Pak Prabowo berpidato, menyampaikan sikap dan pandangan beliau terhadap peristiwa ini. Gitu. Saya pikir ini ditunggu-tunggu oleh orang. Kalau terlalu lama, malah sebaliknya ya, orang menjadi ragu apakah benar komitmen anti korupsi Pak Prabowo itu ya terwujud di lapangan atau tidak. Apa dampaknya nanti terhadap elektabilitas Partai Gerindra pada pemilu 2024 mendatang? Ya jelas akan menurun. Ya, karena bagaimanapun salah satu isu yang tinggi yang jadi peminat para pemilih itu adalah soal korupsi. Gitu. Maka isu ini selalu mencuat menjelang pemilihan, entah itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Meskipun itu hanya sekedar jualan, gitu. Belum tentu benar-benar akan direalisasi, gitu ya, benar-benar menjadi
apa istilahnya itu ya, pegangan para calon gitu. Tapi isu tentang gerakan anti korupsi itu adalah isu umum yang diminati oleh para pemilih kita. Kalau dibuat klasifikasi, yang pertama tentu ya mereka kenal, kedua ya memberantas korupsi gitu ya. Yang ketiga, yang kedua kemiskinan. Nah, yang ketiga adalah soal biasanya soal gerakan anti korupsi itu. Jadi ini adalah isu ikon bagi para calon ya untuk katakanlah ya mendapatkan suara para pemilih. Nah, jadi kalau partai kandidat terlihat apalah katakanlah ya bersikap permisif terhadap tindak pidana korupsi, potensial akan mereka mengurangi jumlah pemilih mereka gitu. Nah, itulah mengapa persoalan korupsi ini harus cepat disikapi oleh Partai Gerindra. Kalau tidak, ya ini akan menjadi catatan publik 2024. Kalau kemarin misalnya kita mendengar pidato Pak Prabowo yang begitu tegas soal mereka yang melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan Partai Gerindra, ya tentu isu seperti itu akan sulit lagi diungkapkan oleh Pak Prabowo menjelang Pilpres 2024, mengingat ya orang akan merekam nih, ketika ternyata kader Gerindra terjebak kasus korupsi ataupun suap gitu, Pak Prabowo malah tidak membuat sikap yang jelas ya, tegas gitu terhadap nasib yang bersangkutan. Makanya saya sendiri ya merasa tepat kalau lebih cepat Pak Prabowo melakukan penyikapan dan memutuskan status yang bersangkutan di dalam struktur kepengurusan partai gitu. Mengingat jabatan yang bersangkutan kan cukup tinggi ya. Iya, dan dengar-dengar juga beliau adalah sering disebut-sebut sebagai anak emasnya Pak Prabowo begitu ya? Ya, lebih tepatnya tangan kanan Pak Prabowo lah kelihatan gitu ya. Iya, ini makanya itu harus cepat diresponnya, jangan terlalu lama menurut saya, karena jangan misalnya ada nanti berdalih, tunggu dulu lah proses hukumnya sampai ada putusan gitu. Karena seperti kita ketahui umumnya kalau proses penangkapannya melalui OTT gitu ya, kan itu agak sulit berkelit dari proses hukum yang ditetapkan oleh KPK umumnya loh ya, bukan berarti benar semua gitu kira-kira ya. Nanti tetap pengadilan yang akan melakukan penilaian terhadap kasus itu gitu. Nah, cuma kalau kita melihat berbagai peristiwa OTT yang berlangsung di Indonesia atas tersangka dugaan korupsi ataupun suap, umumnya nggak banyak ya. Bahkan belum saya temukan mereka dibebaskan dari tuntutan pidana KPK. Nah, tapi kita nggak tahu, nanti kan bisa saja ya Pak Edi melakukan pra peradilan misalnya, mungkin beliau merasa bahwa proses penetapan beliau sebagai tersangka atau penangkapan itu tidak patut, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, itu bisa saja gitu. Kita belum tahu juga ya. Nah, makanya tetapi apapun menurut saya amat penting kalau Pak Prabowo segera tampil di publik ya, untuk memperlihatkan sikap beliau seperti apa. Nah, ini ujian pertama lah ya kepada Pak Prabowo khususnya gitu. Kalau di kekuasaan itu seperti apa gitu loh. Ini kan ternyata begitu masuk kekuasaan, terkena kasus kan gitu-gitu. Iya, dengan sikap yang tegas misalnya dari Pak Prabowo sudah menyatakan sikap yang tegas bahwa tidak menyetujui ataupun juga tidak memberikan sikap yang permisif terhadap apa yang terjadi atau kasus-kasus korupsi seperti ini, apakah nanti akan ada pengaruhnya terhadap popularitas mungkin dari ketokohan Pak Prabowo sendiri di 2024? Ya, popularitas mungkin tidak, tapi elektabilitasnya sangat mungkin tergerus gitu. Soal berapa persennya ya kita nggak tahu ya, tapi besar punya potensi itu tergerus karena orang tiba-tiba meragukan komitmen Pak Prabowo terhadap pemberantasan korupsi gitu. Iya, maksud saya jika nanti Pak Prabowo memberikan pernyataan yang tegas bahwa tidak menyetujui dan memberikan pernyataan kepada publik bahwa ini beliau tidak menyetujui adanya kejadian ini begitu ya. Ini apakah akan meningkatkan elektabilitas beliau di 2020? Saya kira tidak akan meningkatkan, tetapi jelas setidaknya menghapus keraguan orang terhadap komitmen Pak Prabowo terhadap pemberantasan korupsi.
Nah itu yang memang paling minimal bisa dilakukan, karena tidak mungkin dalam suasana begini justru meningkatkan elektabilitas. Ya, tetapi yang pasti Minimal tidak menurunkan saja begitu ya, betul, Bang. peristiwa ini jangan sampai membuat catatan apa namanya itu negatif terhadap Pak Prabowo Ya, khususnya, kalau beliau tetap berkeinginan untuk maju dalam Pilpres 2024 yang akan datang. baik. Karena bagaimanapun masih ada waktu, kan 3 tahun ke depan masih ada waktu bagi Pak Prabowo untuk ya memperlihatkan komitmennya yang kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Jadi tidak hanya dilihat dari kasus ini saja, tapi mungkin pada kasus-kasus yang lain di masa yang akan datang kita nggak tahu. Ya. Ya, bisa saja Pak Prabowo memperlihatkan dengan caranya sendiri bagaimana beliau betul-betul memiliki komitmen yang kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Baik, Bang Rey, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih berdialog mengenai adanya kejadian OTT kemarin yang dilakukan oleh KPK terhadap kader Partai Gerindra, Menteri KKP Edi Prabowo, dan kita masih berbincang bersama Bang Rey Rangkuti, pengamat politik. Bang Rey, ini dengan adanya OTT ini, bagaimana kira-kira pengaruhnya terhadap hubungan dengan Partai Gerindra dengan pemerintahan saat ini? Banyak orang menduga ini akan terjadi semacam kesuraman hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi saya melihatnya malah sebaliknya, ya. Oh begitu? Saya malah melihatnya sebaliknya. Saya kira tentu itu harus kita lihat tanda-tanda di masa yang akan datang untuk membuktikan apa namanya itu ya, dugaan-dugaan kita ini, asumsi-asumsi kita gitu ya. Tapi untuk sementara saya bisa mengatakan justru yang sebaliknya. Saya kira Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu hampir menjadi mitra yang paling apik ya sepanjang 1 tahun terakhir ini. Jadi ada semacam respect di antara kedua belah pihak. Ya. Jadi Pak Jokowi respect terhadap Pak Prabowo, sementara Pak Prabowo sendiri juga respect terhadap Pak Jokowi. Jadi ada respect yang timbal balik di antara kedua apa namanya itu ya, pimpinan ini gitu ya. Oleh karena itu mungkin masalah ini, ya ini tentu masalah, tapi saya kira akan ada perbincangan yang boleh jadi dari hati ke hati antara Presiden dengan Pak Prabowo. Nah, tapi ya tentu akan kita lihat, lagi-lagi akan kita lihat ke depan. Cuman kalau saya baca dalam 1 tahun terakhir, justru kelihatan Pak Jokowi itu tadi memiliki sikap simpatik terhadap Pak Prabowo, sebaliknya juga Pak Prabowo memiliki sifat simpatik terhadap Pak Jokowi. Jadi respect keduanya sudah pada tahap pada tahap sangat personal gitu. Jadi Pak Prabowo sebagai personality dan Pak Jokowi sebagai personality sama-sama memiliki respect yang sama. Jadi ini agak sulit. Kalau dalam konteks itu agak sulit dipisahkan tuh gitu ya. Meskipun yang tertangkap adalah anak emasnya dan juga merupakan orang terdekatnya Pak Prabowo dan bisa berimplikasi terhadap jatuhnya citra Partai Gerindra. Iya. Makanya ini kan makanya butuh sinyal-sinyal yang akan kita lihat 2-3 hari ke depan. Misalnya apakah Pak Prabowo merasa bahwa dia dikerjain tanda kutip, itu kan perlu penjelasan gitu. Apakah ia memang sengaja tanda kutip ya dipermalukan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu. Tetapi kalau kita membaca di luar ini dulu, itu maksud saya, analisa perjalanan setahun antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu, bagi saya akan sulit kelihatan mereka berpisah. Karena sudah ada semacam respect kedua tokoh yang sangat bersifat personal gitu. Pak Prabowo respect kepada Pak Jokowi juga respect kepada Pak Prabowo. Itu bisa kita tandai dengan hampir tidak ada gejolak yang dilakukan oleh Gerindra selama setahun ini terhadap Pak Jokowi. Gitu. Yang kedua, tidak ada penyusutan suara yang signifikan setelah Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Ya. Yang ketiga, hampir semua program Pak Jokowi itu oke di parlemen. Bahkan Gerindra salah satu partai yang paling kuat mempertahankan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi terkait dengan misalnya undang-undang Omnibus Law, kira-kira begitu ya. Dan yang paling penting dari itu adalah bagaimana Pak Jokowi memberi kepercayaan yang begitu besar
kepada Pak Prabowo terkait misalnya dua hal. Budget Menteri Pertahanan yang begitu besar ya, terhadap katakanlah ya pembaharuan dan pembinaan alutsista gitu. Dan yang kedua adalah soal seingat saya beliau diangkat menjadi ketua ketahanan pangan nasional kan oleh Pak Jokowi. Jadi apa jabatan ketua pangan nasional itu bukan jabatan main-main. Kan? Yeah. itu apa namanya itu ya? Itu dua sudut yang betul-betul saling penting itu. Satu Menteri Pertahanan yang memastikan bahwa semua ya pertahanan kita jadi kuat. Di satu segi bukan menteri tapi ketua ketahanan pangan nasional yang memastikan urusan pangan kita semua juga bisa solid. Jadi itu bukan jabatan yang tanda kutip ya, bukan jabatan yang sekedar jabatan gitu, itu jabatan yang menentukan dan juga jabatan yang sangat prestisius. Oleh karena itulah saya merasa peristiwa ini akan disikapi secara bijak oleh kedua belah pihak. Mungkin Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan berbicara dari hati-hati gitu, mencari solusinya bagaimana yang terbaik, tetapi tentu yang bisa saja di tengah-tengah itu selalu ada kemungkinan katakanlah misalnya gangguan yang mencoba memisahkan keeratan mereka, kira-kira gitu ya. Yeah. Atau boleh jadi kemudian memang ini bagian dari keinginan untuk memisahkan kedua tokoh ini. Jadi ya itu tadi tinggal mereka berdua bertemu. Apakah memang mereka merasa bahwa mereka sebetulnya sedang tanda kutip diadu gitu ya, atau sebaliknya ya ini peristiwa yang tidak bisa dicampuri oleh mereka masing-masing. Misalnya Pak Prabowo di luar dugaan dia ini kejadian gitu. Pak Jokowi juga di luar dugaan beliau ini terjadi gitu. Artinya ini peristiwa yang nggak bisa dikontrol selama 24 jam bagaimana kelakuan setiap orang, kira-kira gitu. Iya, ini pendapat dari Bang Rey ini menarik karena selama ini banyak kalangan yang menilai bahwa karena sebelumnya Partai Gerindra adalah partai yang oposisi ataupun juga banyak ataupun vokal begitu ya. Ini mengingatkan pada kejadian pada waktu di zaman SBY ketika waktu itu terjadi pada PKS begitu. Ini seperti mungkin dalam tanda kutip ancaman ataupun gertakan supaya tidak begitu vokal. Ini berarti bukan hal yang betul ya? Selama 1 tahun ini justru tidak ada gerakan politik yang beda antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Justru itu yang saya katakan tadi, mengapa saya katakan peristiwa ini tidak akan mengganggu, bahkan mungkin mempererat hubungan mereka gitu saya, karena dibuktikan salah satunya adalah tidak ada gangguan politik. Yang dilakukan itu kan orang per orang, ya kan? Ya kita nggak bisa kontrol memang semua orang. Tapi itu bukan sikap resmi partai. Yang dilihat itu kan sikap resmi partai. Kalau sikap resmi partai seperti yang saya sebutkan tadi, bahkan kebijakan Pak Jokowi yang ramai ditentang oleh masyarakat, misalnya soal undang-undang Omnibus Law, justru didukung oleh Partai Gerindra. Bahkan ya seperti kita katakan ketua balik adalah orang Gerindra kan sebenarnya. Yang jadi salah satu yang jadi juru bicara mengapa undang-undang Omnibus Law ini ditetapkan atau disetujui oleh DPR bersama dengan Presiden. Nah, yang kedua adalah kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo terkait dengan ketua ketahanan pangan nasional. Itu bukan jabatan main-main, maksud saya. Itu jabatan cukup prestisius. Itu artinya Pak Jokowi itu betul-betul di samping kanannya Pak Prabowo itu betul-betul di samping kanannya Pak Jokowi. Kita lihat ya foto-foto mereka waktu turun sama-sama di sawah itu ya kan. Itu yang saya sebut tadi, kalau dilihat dari foto-foto itu, perjalanan mereka, berbagai pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo melalui rapat-rapat internal partai yang memang diunggah pidato-pidatonya ke publik. Dalam setahun ini menurut saya mereka betul-betul sudah memiliki rasa saling empati. Jadi itu yang saya sebut hubungannya bukan lagi sekedar kebutuhan kursi, kebutuhan jabatan gitu, tapi lebih dari itu sudah saling respect, sudah saling hormat secara individu. Iya. Gitu. Kalau mengenai pengganti sendiri bagaimana, Bung Rey? Nah, tentu nanti di sini salah satunya, saya kira sejauh mana kemudian Pak Prabowo
tetap mungkin akan mengusulkan orang lain, orang Gerindra masuk ke dalam, karena bagaimanapun ya KKP ini kan jabatan yang cukup penting ya, bukan saja apa namanya itu ya demi kepentingan makro bangsa Indonesia, tapi kepentingan mikronya juga penting karena itu laut ya. Sama seperti Menteri Desa, Menteri Pertanian yang basisnya adalah rakyat gitu loh. Iya. Beda sama Menteri Perdagangan. Kalau perdagangan itu kan nggak memiliki impact ke rakyat secara politik gitu maksud saya. Tapi kalau desa, tani, ya, kemudian nelayan, itulah jabatan-jabatan yang memang berhubungan langsung dengan orang, dengan pemilih kira-kira. Oleh karena itu punya potensi itu di tanda kutip ya diperebutkan oleh banyak pihak. Nah, tinggal kita lihat bagaimana negosiasi di antara mereka ya partai Gerindra dengan Pak Jokowi. Apakah tetap akan memilih orang Gerindra masuk ke dalam di posisi yang sama, atau orang Gerindra tetap masuk ke lingkungan kabinet Pak Jokowi, tapi mungkin tidak di KKP gitu, mungkin di posisi yang lain. Itu bagian yang tawar-menawar yang saya sebutkan tadi. Mungkin kalau itu tidak ketemu, nah itulah awal dari ketidakcocokan mungkin ya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tetapi kalau semata-mata karena kasus itu yang saya sebutkan ya, kalau semata-mata karena kasus itu, saya sih merasa tidak akan merenggangkan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi tentu kalau kepentingan partai, misalnya Pak Prabowo tidak merasa diakomodir ya dalam lebih besar dalam konteks kabinet Pak Jokowi, ya itu lain lagi ceritanya. Jadi nanti kita lihat ke depannya ya kira-kira ya, makanya, apakah kita bedakan antara kasus itu apakah akan meretakkan hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya kira tidak gitu. Tetapi perhitungan-perhitungan politik di masa yang akan datang, apakah akan membuat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo renggang? Bisa ya, bisa tidak. Jadi itu dua hal yang berbeda. Baik Bang Rey, kita lihat nanti ya bagaimana kelanjutan dari tindak lanjut dari kasus ini. Baik, Bang Rey, terima kasih banyak sudah bersama kami dan atas waktunya serta penjelasannya.